Baik, terima kasih untuk pembacaannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Humas Rotik Serpong Jaya atau yang mewakili Bapak Sarbini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hai. Depan lah. Ya nih. Sebentar Ustaz, mohon mic-nya minjem. Baik. Nah, ini biar masuk. Kabelnya nyampe? Ya, sampai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penunjukannya dadakan, mungkin sambutan dari saya tidak lama, karena harusnya ini Pak Teguh Samudra, mungkin beliau sedang berhalangan, ya, sehingga saya menggantikan. Oh. Ya, yang terhormat Gak mau digabung ya, tapi pelan-pelan ya. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh agama dan masyarakat, tamu undangan yang berbahagia, Bapak Ibu semua, baik itu warga Serpong Jaya dan sekitarnya, apakah di Buaran atau Setu maupun di Kampung Pocis. Alhamdulillah dalam suasana yang penuh cerah ini, tadi sempat khawatir hujan deras sore hari, malam ini cuacanya sangat cerah. Dan selalu kalau Ustadz Yan ngadain maulid di Serpong Jaya, sorenya sampai maghrib hujan deras, tapi begitu habis isya cuacanya cerah sekali. Doanya mustajab. Amin amin. Selamat datang di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Serpong Jaya ini ya, di Taman Jajan. Walaupun tempatnya kita berbagi dengan Taman Jajan, insya Allah nilai barokahnya tidak akan berpengaruh dan mungkin malah melebihi yang kita harapkan. Jadi pada kesempatan ini kita berkumpul untuk mengenang dan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa cahaya Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Peringatan Maulid ini bukan hanya sekedar ritual, tapi untuk sebagai momentum untuk refleksi diri dan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan acara ini, sehingga acara ini berjalan lancar dan mudah-mudahan membawa barokah buat kita semua. Semoga acara peringatan Maulid Nabi ini akan menjadi membawa kebaikan bagi kita semua umat Islam, khususnya di Serpong Jaya dan Kelurahan Buaran, Pocis dan Setu dan sekitarnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa serta meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Mukarram Syekh Farid. Terima kasih atas sambutannya. Semoga kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan.
Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Hodimul Majlis Rotib Serpong Jaya Al-Mukarram Al-Ustadz Ian Bahtiar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang ada di hadapannya boleh dinikmati, halal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Nih kurang semangat ini. Wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan penceramah kita, tuan guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Beliau tinggal di Pondok Benda, dekat Gacuan, kesanan dikit. Kalau mau ngaji ikut beliau setiap Sabtu pagi, Sabtu subuh ya. Kita doakan semoga tuan guru beserta keluarga senantiasa Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur, dan Allah mudahkan segala urusannya. Yang kami hormati para jamaah Majlis Ratib Serpong Jaya, wabil khusus orang tua kita, yaitu Bapak Haji Saprudin, Ustadz Asari, Ustadz Abdul Hafiz Lubis, ya, orang tua kita Abi Subhi, ya, kemudian para ibu-ibu dan jamaah Majlis Baitul Ilmi. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam ini dengan izin Allah kita Majlis Ratib bisa melaksanakan pembacaan risalah maulid. Sebetulnya enggak setiap menu seperti ini. Ini karena menunya maulid ya, kita bukannya maulid juga baca maulid gitu ya, paling enggak 2 minggu sekali ya, atau paling enggak sebulan sekali bahkan ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kami yang pertama mengucapkan ya ribuan terima kasih, jazakallahu khairan jaza. Pertama kepada Umi Thaibah dan Ibu Hajah Yayen, ya, yang ibu-ibu nih yang mengelola konsumsi ya. Kemudian para donatur, ya, donaturnya cuma lingkungan kita aja nih ya, karena yang mengadakan ini cuma Majlis Ratib join dengan Majlis Baitul Ilmi ya. Kita kalau pakai hadroh punya Baitul Ilmi ya, jadi selalu walaupun bukan maulid tetap berdampingan, paling enggak 2 minggu sekali itu ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majlis maulid. Tadi ada khotmul Quran ya. Mudah-mudahan dengan hadir kita di khotmul Quran Allah ampuni dosa-dosa kita ya, karena ada 70.000 malaikat yang mengaminkan. Aminnya malaikat adalah ampunan buat dosa-dosa kita ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai maulid, ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud. Mana yang benar nih? Yang benar yang mana? Maulid atau maulud? Kalau maulid yaitu kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Kalau maulud itu sifat daripada baginda Rasulullah SAW ya. Nanti tuan guru akan bahas masalah ini ya. Sebetulnya mengenai Rasulullah ini adalah ini skenario Allah. Allah punya mau ya. Jadi 2000 tahun sebelum alam dunia beserta isinya diciptakan, itu Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Adam yang Allah udah ciptakan
Allah ciptakan dunia, kemudian sorga, ya, dunia beserta isinya, ya, maksudnya isi bumi ini dalamnya, ya, kemudian langit, ya, semua udah diciptakan oleh Allah, kemudian sorga, neraka sudah diciptakan, kemudian Allah, malaikat diciptakan juga. Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari segumpal tanah yang ada di sorga. Kemudian Allah tiupkan, kun fayakun, maka jadilah Nabi Adam, ya. Setelah Nabi Adam ini cuma laki, nggak ada pasangannya. Kemudian Allah ciptakan pula sebagai temannya, diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, diambil, kemudian Allah ucapkan, yaitu kun fayakun, maka jadilah Siti Hawa. Siti Hawa ini diciptakan oleh Allah, kecantikannya 1000 bidadari sorga jatuh ke Siti Hawa. Bagaimana cantiknya tuh? Bukan main ya. Makanya ketika diciptakan Nabi Adam langsung syahwatnya meningkat, main peluk aja, nggak kayak kita gitu, kalau ngelihat wanita cantik kan maunya udah ser. Ini Nabi Adam sama seperti itu, ya. Akhirnya Allah larang, wahai Adam, haram. Akhirnya ini mesti nikah dulu, kata Allah, ya. Kemudian harus bayar mahar. Apa mahar? Mahar mas kawin, ya. Apa mas kawinnya? Yaitu baca sholawat. Nah, kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Nabinya udah ada belum? Belum ada nabinya. Di sorga udah ada nama Allah, ada nama Muhammad. Kemudian Jibril mengajarkan untuk mahar ini selawatnya adalah sallallahu ala Muhammad. Makanya sallallahu ala Muhammad dipanggil selawat Jibril, karena Jibril yang mengajarkan Rasulullah untuk mahar, untuk menikah dengan Siti Hawa. Berapa banyak? 1000. Setelah udah tinggal di sorga, udah nyaman dah, ya. Nah, kemudian dia berbuat salah, ada satu larangan, yaitu pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Dibujuk sama setan, antum kalau makan ini nih, ya, Adam bisa kekal di akhirat. Ya, di akhirat emang kekal, ya, maksudnya nggak tahu itu pohon dilarang oleh Allah. Akhirnya dimakan pula, diganggu istrinya, dan akhirnya dibuang ke dunia karena dosa kesalahan daripada istri Nabi Adam dan Adam. Kemudian jadilah kita ini sebagai keturunannya, ya. Mengenai baginda Rasulullah SAW banyak keistimewaan, ya. Ketika beliau dilahirkan banyak keajaiban yang terjadi, ya. Seperti satu, Suhaibah adalah kalau kita kan pembantu, ya, pembantu daripada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ini mempunyai pembantu budak namanya Suhaibah. Suhaibah, nanti jika keponakanku lahir, tolong beritahu. Akhirnya ketika lahir tuh hari Senin tanggal 12, ya, Rabiul Awal, diberitahu kepada tuannya, ya. Kemudian setelah diberitahu sangat gembira, saking gembiranya budak ini dibebaskan, Suhaibah ini, ya, dengan adanya lahirnya Rasulullah. Kemudian Siti Aminah selama mengandung nggak ada rasa mual, nggak ada rasa sakit, ya. Kemudian di tanggal 5 bulan Rabiul Awal itu bermimpi ibunya Nabi Muhammad tuh, Siti Aminah, dengan mimpi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberitahu bahwa yang dikandung adalah khotaman nabiin, penutup segala nabi. Kemudian ketika lahir itu berpancar, bersinar, ya, bersinar sampai ke negeri Sam, Mekah, Madinah kelihatan semua. Satu, kedua, itu di tanah Makkah dan Madinah itu tanahnya itu gersang. Setelah Rasulullah lahir diturunkan hujan.
Kemudian akhirnya tumbuh pepohonan rumput, berkah lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian apalagi patung-patung yang ada di Ka'bah, sesembahan orang Majusi, apinya mati. Kemudian yang ada di Ka'bah tuh pada rontok semua, ya, sesembahan, ya. Kemudian ada lagi yang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, ya, ketika itu makanya dipanggil tahun gajah tahunnya, ya. Banyak kejadian yang di luar yang istimewa daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika di yaumil kiamah, ya, nanti ini dunia akan dihancurkan, ya, kiamat, ya. Ini yang menjadi dalang daripada kiamat ini sebetulnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu trompetnya tuh udah nempel di bibirnya. Makanya kalau ketika tahun baru jangan tiup-tiup trompet, itu bisa latah ditiup sama malaikat Israfil, ya. Kalau ditiup pertama itu orang mati semua, ya. Tiupan kedua dibangkitkan hidup lagi, ya. Termasuk Israel nih yang pencabut nyawa, mati juga semua, nggak ada yang nggak mati. Nah, bangkit yang tiupan kedua yaitu dibangkitkan. Nanti ketika dibangkitkan kita digiring suatu tempat. Di mana tempatnya? Sekarang nih yang lagi sengketa di Palestina, padang mahsyar, ya, dikumpulkan di situ, ya. Nah, di situ itu nanti manusia, ada yang meriwayatkan ulama 1000 tahun lamanya. Orang kalau yang punya dosa, ya, itu dia keringatnya itu sampai membasahi, sampai dia tenggelam bahkan karena keringat daripada itu, dia punya kesalahan dosanya. Kemudian manusia terbengkalai, maksudnya nggak ada penentuan. Akhirnya sekelompok manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah Anbiya, Nabi pertama, orang pertama yang diciptakan oleh Allah. Kami mohon agar kami dihisab nih, diselesaikan, biar ketahuan nasib kami masuk neraka apa surga, gitu, ya. Kemudian akhirnya nggak sanggup Nabi Adam. Oh, saya pernah berbuat kesalahan, nggak bisa. Datang ke Nabi Idris sama juga, sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa nggak sanggup juga, dia punya kesalahan karena dia dianggap sebagai Tuhan, gitu. Akhirnya datang kepada Rasulullah nih hamba ini, ya, sekelompok hamba datang kepada Rasulullah, akhirnya dikabulkan oleh Rasulullah dan Rasulullah bersujud, ya, bersujud kepada Allah. Kata Allah, ya Rasulullah, irfa ra'saka, wahai Rasulullah, angkat kepalamu. Suruh angkat kepalanya, ya. Akhirnya dihisablah kita akhirnya, ya. Itulah, ya, Nabi Musa, ya. Nabi Musa adalah orang yang punya gelar kalamullah, bisa berdialog dengan Allah. Kemudian dia berdialog sama Allah, bertanya sama Allah, ya Rob, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Ini belum ada Nabi Muhammadnya waktu itu, ya. Apa kehebatannya? Ya, apa kelebihannya Nabi Muhammad? Dia nanya sama Allah nih, Nabi Musa. Kemudian kata Allah, wahai Musa, kamu nggak bisa menandingi Nabi Muhammad, nggak bisa. Iya, kamu minta redoku seharusnya, ya. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, apa yang kamu minta? Di Al-Quran kan disebutkan tuh, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kata Rasulullah, kata Allah, wahai Muhammad, apa yang kamu pengen, apa yang kamu minta, hartakah, jabatankah, akan kuberikan. Tapi apa Nabi kita mintanya? Ya, ahadum min ummati la yadkhulun nar.
satupun umat dari umatku jangan ada yang masuk neraka. Wahai Rasulullah, kalau memang itu permintaanmu, akan kukabulkan. Makanya kita harus bangga dengan punya pemimpin, punya nabi yang membela umatnya. Nabi selalu membela umatnya, tapi umatnya ini nih yang kurang nggak peduli, ya. Iya, bahkan kayak maulid seperti ini. Maulid ini kan sebetulnya ya kita memperingati Nabi Muhammad atas kelahirannya, ya. Berarti kita cinta kepada Rasulullah. Ini hadir di majlis maulid suatu pertanda bahwa kita cinta dengan Rasulullah. Buktinya seperti ini nih. Tapi kan ada saudara kita yang malah membid'ahkan, bahkan menyalahkan kita. Ya, kita doakan aja yang seperti itu, ya. Kita udah di usia seperti ini, ya. Kalau ini sih adik-adik kita masih muda. Nih kalau majlis ratib nih, ya banyak kan udah aki-aki semua nih, banyak kan. Ibu-ibunya juga sama, udah pada punya cucu semua. Kecuali yang majlis Baitul Ilmi nih, kita gabung nih yang hadroh majlis Baitul Ilmi. Kalau majlis ratib yang udah tua-tua lah, ya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan momen maulid ya kita bisa merubah sikap kita, ya. Harus banyak duduk di majlis ilmu. Pertama, ya, saya ketika datang di Serpong nih, ya, saya cari seorang guru. Mana? Setiap masjid saya cari, akhirnya ketemu beliau. Ini Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Saya usut-usut, ternyata gurunya sama dengan guru saya, ya. Makanya satu guru, satu ilmu, harap jangan diganggu. Itu kami belajar dengan Hadratus Syekh, ya, ulama Betawi, yaitu Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami bin Haji Soleh, ya. Saya mengharapkan kepada jamaah dengan momen maulid, ya, harus banyak duduk di majlis ilmu. Nanti keberkahannya ada. Dan saya udah bisa merasakan kalau kita enggak jadi kiai, enggak masalah. Kita ngaji bukan karena untuk kiai, ya. Nanti keberkahannya jatuh ke anak, ya, ke anak kita berkah dah hidupnya, ya. Buktinya saya tuh, ya, saya di mana-mana ngaji. Kalau mau ke kantor nih, saya di mana mualim jadwalnya, saya ngikutin dulu. Habis dari situ kan biasanya kalau habis ngaji makan, saya ngikut makan karena saya mau ke kantor nih. Pulang dari kantor nih nggak pulang, jadwal mualim di mana lagi nih, saya kejar lagi habis maghrib di mana lagi tuh, semua tuh. Makanya di rumah kitab banyak, masih banyak di petukangan saya belum bawa ke sini tuh, ya. Pokoknya setiap saya di majlis kitabnya beda-beda, ya. Hampir semua kitab saya alhamdulillah punya, ya gitu, ya, berkah dari mualim. Makanya cucu saya sampai namanya dibawa nama Hazami, kan guru saya namanya, ya, Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Anak saya punya anak dinamakan namanya Muhammad Sehan Hazami. Tuh. Terus sekarang anaknya yang pertama tuh, anak saya nomor 2 punya anak pertama namanya itu. Besok ini saya mau akikah nih anak, makanya besok saya nggak bisa hadir di Tuan Guru Kiai Fahrudin. Besok ada Ustadz Abdul Somad UAS, ya, di Pondok Pesantren Gausul Ibad Pondok Aren, ya, tempat Kiai Fahrudin. Saya besok mengakikahkan cucu saya di Bekasi, yaitu anaknya siapa namanya, yaitu Muhammad Siroj, ya, Muhammad Sirot. Tadi belakangnya apa, Mualim? Lupa. Hazami juga, pakai Hazami. Hazami itu artinya cerdas. Dulu Mualim di Makkah itu dapat gelar itu tuh karena kecerdasannya itu, ya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita banyak duduk dengan orang soleh, dengan habaib, dengan, ya, pokoknya yang sepaham, tapi ya jangan yang nggak sepaham. Kalau yang lain mazhab ya beda lagi nanti, ya. Ya kayak gini nih, tentu turu kita nih, ya, kita baca maulid apa, ya,
itu ya, jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Kalau dia beda paham ya nggak masalah, tapi jangan menyalahkan orang. Ya kita doain aja supaya mereka dapat hidayah dan Allah lembutkan hatinya. Ya mudah-mudahan dengan momen Maulid ini kita bisa hijrah yang lebih baik untuk bekal kita nanti kehidupan di akhirat, bekal kehidupan selanjutnya. Kemudian kita berkahi anak-anak kita modalin anak-anak kita baik tentang modal urusan dunia atau urusan akhirat, agar anak kita ini sesuai dengan doa yang permohonan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dengan selamat ya, wabil akhirati hasanah, dan di akhirat dengan selamat, wa qina azabannar, dan bebaskan kami daripada api neraka. Kalau udah selamat udah enak ya. Mudah-mudahan kita bisa hijrah yang lebih baik lagi. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.